juga berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah kita, yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berikhtiar meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Haji Panaikan Hasibuan LC. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Sekaligus nanti Ustadz dengan penutup doa. Baik, Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga, amin. Yang tak menjawab salam saya, biar sama-sama masuk surga. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah sama-sama masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Forum TPQ Kota Dumai Bu Nilma beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Kepala TPQ Kota Dumai, Bapak Ibu guru, ustaz, ustazah, asatizah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita berkumpul hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita DPRD Provinsi Riau, Ibu Hajah Farida Sa'ad, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali. Meninggalkan tempat ini itu Pak Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mas. Kita doakan sehat, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan sesuai harapan kita lanjut untuk 2024-2029. Amin. Karena dipercepat kayaknya Bapak Ibu, KPU sudah hampir tinggal ketok palu saja. Jadi bulan 9 2024 yang awalnya bulan 11 2024, tapi dipercepat untuk pemilihan kabupaten kota, bupati, wali kota, gubernur di bulan 9 kalau tidak salah. Mungkin Bapak Ibu, kalau kami pribadi memang selalu hadir dengan beliau karena memang niat maju dulu. Saya waktu kampanye sama beliau dulu, Bu Farida, saya tanya, karena sudah biasa saya panggil abang, ini 15 tahun lagi loh pegawai negerinya dan posisi kepala dinas kesehatan. Yang kita korbankan nih kepala dinas 15 tahun baru pensiun ke depan. Perjuangan kita ini kalah pasti, menang belum tentu. Kemana kira-kira komitmen yang kata beliau? Tidak masalah. Tujuan kita untuk membangun Kota Dumai. Kalau menang, alhamdulillah kita bangun amanah itu. Kalau kalah, kita berdakwah. Nah, itu jawaban beliau waktu itu. Maka komit, berjuang untuk Dumai, dan ternyata kita lihat hasilnya luar biasa. 2020-2023 Bapak Ibu ingin bisa melihat dengan akal sehat apa yang dibuat beliau untuk Kota Dumai. Dan tidak ada satu tempat. Di mobil dia cerita, dulu waktu saya kampanye ke sini, Bu ya, Ustaz, saya duduk di kedai ini, orang cara datang. Nah, jangan nyuruh minum, orang datang pun tidak ke tempatnya. Berapa kali tempat untuk mengundang dia untuk hadir dalam acara-acara hari besar. Kayaknya yang ketiga kali undang kami datang. Kita berangkat ke sana, ayo. Nah, si mobil saya sampaikan, kita kan sudah pemimpinnya Kota Dumai. Bukan pemimpinnya Dumai Kota, bukan pemimpinnya Dumai Selatan, Dumai Timur, Dumai Barat. Tapi Pak Wali sekarang sudah terpilih menjadi pemimpin Kota Dumai, dan kemanapun kita harus masuk. Pas sambutan beliau di malam itu apa kata dia? Memang diungkitnya juga. Nah, tapi kata dia, insya Allah 3 hari saya siapkan alat berat di sini untuk geledor jalan, diratakan jalan semuanya sama beliau.
Artinya tidak menyimpan dendam. Dulu dia datang tak disambut, sekarang setelah jadi kota tetap tidak ada dendam sedikit pun. Nah, kalaupun dulu yang mendukung, kalaupun tidak mendukung sama saja, karena sudah menjadi pemimpin Kota Dumai. Kita doakan, kami bukan karena dekat dengan, maka mudah-mudahan beliau tetap menjadi 2 periode untuk Kota Dumai. Tapi itu tidak terlepas, saya sampaikan bagaimana dengan Nasdem bisa mengusung mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas pernah bermimpi. Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib. Ini paman Nabi yang hidup di masa Nabi dan di masa kenabian. Abdul Muthalib punya anak 9 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Ada yang mengatakan 10 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Maka anak Abdul Muthalib itu 15. Ada yang mengatakan laki-lakinya 9, ada yang mengatakan laki-lakinya 10. Kita ambil 9. Laki-lakinya 9, tapi yang hidup di masa Nabi cuma 4 orang. Yang 5 itu sudah meninggal sebelum masa kenabian. Yang hidup di masa Nabi dan ada kisahnya di buku-buku sejarah Nabi, Hamzah, Abbas, Abu Thalib, Abdul Uzza. Abdul Uzza ini nama kerennya Abu Lahab. Ketika Abbas bermimpi Abu Lahab datang dalam tidurnya, mimpi itu mereka ngobrol. Apa kata Abbas? Apakah betul kamu dimasukkan ke dalam api neraka? Kata Abu Lahab, iya. Saya dimasukkan ke dalam api neraka karena memang jelas dalam Quran disebutkan tabbat yada abi lahabi wa tabba, itu wa imra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dengan istrinya. Ketika turun ayat ini, istrinya Abu Lahab pergi mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bawa batu kerikil-kerikil, ingin memasukkan kerikil itu ke mulutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ayat yang turun itu menurut dia menurunkan harga diri dan martabat keluarga. Pergi dia ke Ka'bah, Nabi duduk dengan Abu Bakar di samping Ka'bah. Maka ketika itu perempuannya, istrinya Abu Lahab bertanya, di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar yang duduk di samping Nabi bingung, kok perempuan itu ditanya di mana kamu wahai Muhammad, sedangkan kamu duduk di samping saya. Ternyata Allah tutup pandangannya istrinya Abu Lahab karena niatnya dari rumah bawa batu, satu ingin dipukulkan ke kepala Nabi, satu ingin dimasukkan ke mulutnya Nabi karena membacakan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabbat tersebut. Maka Nabi tidak dia lihat dulu di samping Abu Bakar. Abu Bakar sambil bingung, kok perempuan ini bertanya di mana Muhammad sedangkan Muhammad duduk di samping saya. Maka istrinya Abu Lahab meninggalkan mereka. Apa kata Abu Bakar? Tidakkah dia melihatmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, Allah tutupi pandangannya. Dia tidak melihat saya duduk di sampingmu karena dia ingin memasukkan kerikil-kerikil ke mulutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berani karena memang Nabi itu adalah anak bagi dia, kira-kira seperti itu. Maka kata Abbas, apakah betul kamu masuk surga, masuk neraka? Kata Abu Lahab, iya. Cuman diringankan siksa saya di setiap hari Isnin, karena di hari Isnin lahirnya Nabi. Saya bergembira dan bahagia, dan saya memerdekakan pembantu saya bernama Suwaibatul Aslamiyah. Karena kegembiraan itu dengan lahirnya Nabi, maka Allah ringankan siksa saya setiap hari Isnin. Paling ringan siksa neraka itu diletakkan batu kerikilnya di telapak kaki, mendidih otak. Seringan-ringannya siksa neraka, letakkan kerikil batu di telapak kaki kita, maka otak ini mendidih. Inilah paling ringan siksa api neraka. Maka kita berlindung, naudzubillah. Maka para sahabat itu Bapak Ibu, kalau dia ketemu Nabi, yang ditanya apa yang bisa menjauhkan saya dari siksa api neraka. Abdul Muaz bin Jabal itu yang sudah termasuk 10 dijamin masuk surga itu. Ketemu Nabi dia masih tanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, ceritakan kepadaku, ajarkan kepadaku apa amal yudkhiluni al-jannah. Kalau saya amalkan saya masuk surga, yuwaidu anin nar. Kalau saya amalkan saya terhindar dari siksa api neraka. Ditanya saya masuk surga terus terhindar dari siksa api neraka, karena menurut pertanyaan Muaz bin Jabal ada orang yang masuk surga tapi masuk neraka dulu.
duluan. Tapi kalau sini muka-mukanya ini insya Allah muka-muka surga semuanya. Tak ada yang itu dibanding transit ke neraka insya Allah. Amin. Nah, mudah-mudahan jangan. Sahabat sekalipun kalau ketemu Nabi yang dia tanya apa amalan yang bisa masuk surga, terhindar dari siksa api neraka. Sahabat. Kata Nabi, "Lau anfaqta dzahaba misla zabadil Uhud." Kalau ada kalian nih, kalau ada kita yang hadir nih, ataupun umat yang lain, umat Muhammad nih, kata Nabi, kalau ada kalian yang menyedekahkan emas sebesar bukit Uhud. Bapak Ibu yang sudah umrah sudah melihat bukit Uhud. Panjangnya menurut sejarah lebih kurang 7 kilo. Kalau nggak percaya nanti pergi umrah bawa meter, ukur sendiri. Betul nggak kata Ustaz itu 7 kilo? Bukit Uhud besar, tinggi. Kalau kau infakkan emas sebesar bukit Uhud, dibandingkan kebaikan sahabat hanya segenggam tangan saja. Tak ada apa-apanya emas sebukit Uhud kau infakkan di jalan Allah, dibandingkan kebaikan sahabat itu hanya segenggam tangan saja. Maka kata Nabi, jangan kalian caci maki sahabat, jangan kalian hina, jangan kalian ejek sahabatku. Tidak ada apa-apanya kita dibandingkan sahabat Nabi. Tapi kalau ketemu dengan Nabi, dia masih bertanya bagaimana caranya supaya masuk surga. Beda dengan kita. Kalau kita ketemu dengan kiai, bagaimana caranya supaya adil bini dua bagi bapak. Nah, tapi jangan dibahas Pak Ustaz Tanjung. Nanti ibu-ibu ini pulang, dia nggak suka kalau kayaknya saya tanya itu ibu-ibu keluarga, ada Abu Lahab, istri baik, suami tak baik. Ada istri baik, suami tak baik Fir'aun. Ada suami baik, istri tak baik Nabi Nuh. Ada suami baik, istri baik Nabi Ibrahim. Saya tanya ibu-ibu, pilih Nabi Ibrahim. Pas saya bilang Nabi Ibrahim bininya 2. Kata ibu-ibu, ini Fir'aun aja lah Pak Ustaz. Daripada dia baik-baik tapi bininya 2, bagus jahat sekalian Fir'aun tapi bininya 1. Itu menunjukkan tak mau ibu-ibu. Tak ada yang mau. Sarah saja, dia yang nyuruh Nabi Ibrahim nikah kan? Kan dia yang nyuruh. Udah puluhan tahun tak punya anak, dibilangin kepada Ibrahim, bang buka cabang aja lah. Mana tahu nanti dapat keturunan. Tapi setelah Ibrahim mau, apa kata Sarah? Tapi syaratnya saya yang mencarikan orang. Menunjukkan dalam itu saya yang cari orangnya. Boleh bang kau tambah, kau buka cabang, tapi orangnya saya yang cari. Dia cari pembantunya Hajar, dinikahi Nabi. Kalau jadi ibu-ibu ini pun yang sudah punya suami, kalau dia mau nikah lagi boleh, tapi aku yang cari, bilang. Bawa di ke pantai jompo, ambil yang sudah tidak ada gigi, kau nikahilah ini, kau selamatkanlah ini. Saya kasihan dengan ibu nih di pantai asuhan pantai jompo ini, bawa dari pulang ke rumah. Tapi jangan yang ada giginya lagi, boleh. Tapi kalau dia cari yang baru tamat SMA, itu tidak iya. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sahabat, betul kamu masuk surga kata Abbas, betul. Tapi diringankan siksa saya setiap hari Senin kalau saya memerdekakan hamba budak pembantu saya, Suhaibatil Aslamiyah, karena bergembiranya lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memerdekakan hamba itu biayanya besar dan dimuliakan pekerjaan itu. Karena salah satu lahirnya Nabi menghapuskan perbudakan. Sebelumnya menjual, diperjualkan. Makanya Nuaim, sahabat Nabi, yang pergi mereka berdagang ke pasar, kebetulan diutuskan oleh Abu Bakar, ini yang jaga makanan. Tak boleh makan sebelum Abu Bakar datang. Maka Nuaim ini lapar. Abu Bakar belum pulang, Nuaim ini lapar, dia tak punya duit. Maka dia katakan kepada penjaga makan ini, boleh saya makan duluan? Kata penjaga makan ini, tak boleh, amanah dari Abu Bakar, tidak boleh makan sebelum Abu Bakar datang. Saya sudah lapar, kata Nuaim. Sekalipun kau sudah lapar, amanahnya tak boleh. Maka kata Nuaim, ini kalau kau nggak ngasih makan saya kerjain kamu nih. Kata yang jaga makanan, terserahlah. Yang penting amanah dari Abu Bakar, tak boleh dikasih makan. Apa yang terjadi? Pergi Nuaim ke pasar. Kata dia kepada pedagang yang membeli budak pembantu nih, kata dia, saya punya pembantu, saya punya budak, saya minta kepadamu tolong beli dia. Tapi nanti kalau kau beli, dia punya kekurangan. Nanti kalau kau sudah bawa dia, kekurangannya dia akan ngomong, saya bukan budak, saya bukan pembantu, saya bukan budak, jangan beli saya bukan pembantu, itu kekurangan dia, kata Nuaim. Maka kata yang pembeli budak ini, ayolah ditengok, sementara orang ini gagah, baik dan lain sebagainya, dibelinya.
Ketika dia beli, apa kata orang yang menjaga makanan? Memang persis, saya bukan pembantu, saya bukan budak. Kata yang beli ini, udah saya sudah tahu kelemahanmu, saya sudah tahu kekuranganmu, bagi saya tidak masalah, yang penting kau bisa kerja. Maka dibeli ya. Pulang Abu Bakar ditengok yang jaga makanan tak ada lagi. Maka ditanya di mana, kata Nuaim, saya sudah jual dia. Kata Abu Bakar, kenapa kau jual? Saya minta makan tak dikasihnya, saya lapar, saya nggak punya uang. Maka saya jual dia supaya saya bisa beli makan. Maka kata Abu Bakar, tidak seperti itu juga caranya, wahai Nuaim. Di mana kau jual di sana? Pergi Abu Bakar, dibayar lagi sama Abu Bakar. Hanya 1 kotak nasi dia tak dapat, akhirnya Abu Bakar rugi berapa kali kotak nasi. Dibeli sama Abu Bakar. Pulang ke Madinah, diceritakan Abu Bakar kepada Nabi. Maka Nabi SAW tertawa hatta badat nawazihuhu. Tertawanya Nabi sampai kelihatan gigi gerahangnya Nabi dengan kelakuan Nuaim itu. Nabi jarang tertawa, senyum. Yang kita tahu Nabi itu senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu shadaqah. Tapi jangan gara-gara ini senyum pula sama bini orang. Senyum itu sudah kau postat, dia bini orang senyum aja. Jangan, nanti marah lagi dia. Tapi kalau yang lajang-lajang itu tak apalah. Yang lajang-lajang. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kami muliakan. Maka memerdekakan budak pada waktu itu duitnya besar, pahalanya besar. Bahkan sampai hukuman bagi orang yang melanggar hukuman di masa itu dan sampai sekarang itu termasuk memerdekakan hamba. Siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ahlaktu ya Rasulullah, celaka saya Rasul. Kata Nabi, kenapa? Saya melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kata Nabi, merdekakan hamba. Ya Rasulullah, saya orang susah, bagaimana saya bisa memerdekakan hamba? Sahraini mutatabi'ain. Kalau kau tidak sanggup merdekakan hamba, kau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, bagaimana puasa 2 bulan? 1 bulan kecolongan di siang harinya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, iti'amu sittina miskina. Kalau gitu kau ambil makan, kau kasih 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, 60 orang mau dikasih makan fakir miskin. Keluarga saja, saya aja sering tak makan karena nggak ada makan. Diam Nabi. Ini sudahlah orang susah, melanggar pula. Maka datang orang, ya Rasulullah, ini kurma, ambil 1 keranjang, kesedekahkan kepadamu, terserah mau kasih ke siapa, terserah kamu ya Rasulullah. Kata Nabi, sini kamu. Datang dia, ini ada kurma 1 keranjang, kau ambillah, kau bagikanlah ke 60 orang fakir miskin di kampungmu karena perbuatanmu itu. Kata dia, ya Rasulullah, kalau dicari dari ujung ke ujung di kampungku itu, tidak ada yang lebih susah daripada saya. Daripada saya bagikan kepada mereka, bagus sama saya aja ya Rasulullah. Tertawa Nabi hatta badat nawazihuhu. Tertawa Nabi, kelihatan juga gigi gerahangnya. Ini orang lah sudah susah, sudah enak di siang hari Ramadan, dikasih puasa tak bisa, dikasih sedekah minta untuk dia. Apa kata Nabi? Kau ambillah dengan keluargamu, kau makanlah, bawalah pulang, tak usah kau sini lagi, kau bawa pulang, makanlah dengan keluargamu, kata Nabi. Itu menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang memang luar biasa, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Makanya ada syair, kalau Nabi hidup di masa sekarang ini tidak ada masalah, semua pasti selesai, tapi tidak mungkin lagi. Maka kitalah yang menyelesaikan masalah itu, penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau merdekakan hamba, karena dia memerdekakan hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala meringankan siksanya di setiap hari Isnin karena gembira lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang jelas masuk neraka hanya karena gembira lahirnya Nabi diringankan siksanya setiap hari Isnin. Apalagi kita yang hadir ini, apalagi kita yang hadir ini berkumpul di sini hanya karena kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir Ibu Farida itu bonus, hadir Pak Wali Kota itu bonus, ada pembagian hadiah itu bonus. Tujuannya paling utama karena kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak panjang lebar, saya sudah sampaikan tadi dengan Ustaz Lahmudin. Tidak lama-lama nih Pak Ustaz, karena yang mau diceramah ini Ustaz sama Ustazah juga. Nanti salah-salah cakap, oh tahiyatan tak Pak Ustaz, kata dia pula. Ini guru-guru luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan yang ilmu ijamata ibnu Adam. Saya guru juga Bapak Ibu, saya sering sampaikan dengan guru-guru.
Idza mata ibnu Adam, kalau kita ini meninggal terputus kecuali 3: sedekah, ilmu, anak yang saleh. Kecuali 3 ini, kecuali dia PNS. Kalau PNS, kalau dia meninggal terputus kecuali 4: sedekah, ilmu, anak, pensiunan. Nah, bagi yang PNS itu ada pensiunan, kalaupun dia meninggal tetap. Maka kata istrinya, tidak apa-apa kalau belum meninggal bang, yang penting mengalir terus, kata dia kan. Ibu-ibu ini kok nggak mengalir, nggak suka dia Pak Ustaz. Nah, ibu-ibu ini suka yang mengalir aja. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita hitung dengan gaji tak seberapa dengan apa yang kita kerjakan. Insya Allah. Orang kerja cuma 8 jam, kerja cuma nyusun-nyusun barang, gaji 3.700.000 sebulan. Bapak Ibu mulai dari jam 7 sampai jam 2, gaji cuma 700.000. Sama sih, kenapa saya tahu? Saya juga guru. Nah, paling berapa dibayar? Kalau hanya niat karena bayarannya saja, rugi dunia akhirat. Tapi insya Allah Bapak Ibu, insya Allah dunianya mengikut kalau kita niatnya untuk akhirat. Ilmu yang Ibu ajarkan akan terus mengalir sampai nanti kita meninggal dunia terus. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nabi pun tidak meninggalkan kita harta, tidak meninggalkan istana. Nabi hanya meninggalkan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis oleh Haikal itu. Coba ada seorang penyair Yahudi, coba kau cari, kau bikin syair, kau temukan titik kejelekan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kau jadikan syair, kamu akan dibayar. Berapa kau minta? Kata dia, baik, sebelum saya tulis saya minta DP, tanda jadi kontrak. Diberikan dia, ini DP-nya. Kau cari, kau bikin syair yang mengejek Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cari, dia baca buku mulai dari Nabi lahir sampai Nabi menjadi Nabi sampai Nabi wafat, satu titik pun tidak ditemukan kejelekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir dia pulangkan DP, kata dia, saya tidak menemukan kejelekan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang menjelekkan Muhammad, berarti dia tidak baca buku, dia tidak baca sejarah. Kalau dia baca mulai dari lahir Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi tidak pernah melakukan kejelekan. Pernah satu hari diajak oleh temannya Nabi pesta, melihat pestanya orang Arab, belum menjadi Nabi. Orang Arab di masa itu sampai sekarang masih ada. Itu pesta yang waktu itu minumannya ada, jahiliyah, terus musik ada, tari-tariannya ada. Kalau Bapak Ibu pernah dengar tari perut, ya kan? Itu identik dengan Arab jahiliyah itu. Nah, tapi kalau tari perut sampai sekarang masih ada itu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Arab, tempat-tempat yang memang bukan tanah haram, itu masih ditemukan di tempat-tempat hiburannya itu. Maka Nabi diajak, Nabi penasaran pergi. Apa yang terjadi? Nabi sampai di situ telinganya tidak mendengarkan apa-apa, matanya langsung tidur. Langsung Allah jaga, telinga tak mendengarkan apa-apa, mata langsung ngantuk tidur, besok baru bangun. Selesai acara Nabi terbangun, pulang, ditanya apa yang kau lihat, tak ada. Apa yang kau dengarkan, tak ada. Allah jaga telinganya, Allah jaga pandangannya, sekalipun belum menjadi Nabi. Maka sudah contoh tadi disampaikan oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Bapak Ibu terakhir bergembira kita, bahagia kita karena termasuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang duluan masuk surga sekalipun kita umat belakangan datang. Umat yang melakukan kesalahan tapi tetap masuk surga. Nabi Adam cemburu, dia apa kata dia? Saya melakukan kesalahan cuma sekali, konsekuensinya saya harus keluar dari surga. Umat Muhammad nih berkali-kali melakukan dosa tapi tetap masuk surga. Sekali saja Nabi Adam keluar. Sekali saya melakukan kesalahan, pakaian saya harus dilepaskan. Dikeluarkan, satu Kashmir India, satu di Jeddah. Adam di India Kashmir, Hawa di Jeddah. Maka nama kota itu sampai sekarang Jeddah diambil dari kata Jaddatun, nenek, Jeddah. Sekali melakukan kesalahan, pakaian lepas. Kita tidak. Berapa kali melakukan kesalahan, ditutup oleh pakaian kita. Ditutup jubah nih menutupan kesalahan. Nampaknya ustaz ini macam tak ada dosa. Kenapa? Jubah, peci, belum lagi serba, ditutup karena kita umat Muhammad SAW. Kalau sempat melakukan kesalahan, sekali kesalahan lepas baju, sekali kesalahan lepas celana, tak orang ini kita jalan. Kesalahan lagi lepas kolor, selesai, tangkap orang bawa ke Panam. Ini orang gila nih kata dia kan. Kita tidak mulia karena kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi sampaikan Bu Ali, nanti saya telepon kita ke muslimin.
acara Maulid Nabi. Kalau sudah ada WA, mudah-mudahan ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Bapak Ibu kami, mohon maaf. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan berupa kebaikan di sisi Allah, niat yang ikhlas, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak berbuat zalim kepada diri kami. Jika tidak Engkau ampunkan kami termasuk golongan orang yang merugi, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya arhamar rahimin, yang maha pengasih dan penyayang, irhamna, sayangi kami. Ya akramal akramin, yang mempunyai kemuliaan, ikrimna, muliakan kami dengan kemuliaan-Mu. Ya muqallibal quluba, yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami pada agama-Mu dan ketaatan kepada-Mu. La taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan dunia ini akhir dari tujuan hidup kami. Wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan berikan kami pemimpin yang tidak takut kepada-Mu dan tidak sayang kepada kami. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, perbaiki agama kami yang menjadi pegangan hidup kami. Allati fiha ma'asuna, perbaiki urusan dunia kami Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, perbaiki urusan akhirat kami yang menjadi tempat kekal abadi kami. Lana fi kulli khair, jadikan kehidupan ini di setiap detiknya bertambah kebaikan kepada kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin, jadikan kematian itu kematian yang kami benar-benar beristirahat dari semua kejahatan ya Rabbal Alamin. Allahumma walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Seandainya di antara kami orang tua yang sudah kembali kepada-Mu, tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu ya Allah. Jika ada kewajiban mereka yang tertinggal disebabkan kami mencari nafkah biaya dalam hidup kami minta ampunkan mereka ya Allah. Seandainya di antara kami masih hidup orang tuanya, panjangkan umur mereka, berikan kesehatan kepada mereka agar kami bisa berbakti dan bisa membahagiakan mereka ya Allah. Alamin. Pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati. Wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maksumah, perpisahan pada pertemuan ini perpisahan yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.